Halo Sobat Master, selamat siang menjelang sore ini. Ketemu lagi bersama saya, Kang Budi Langit. Orang Budi Langit di salah satu program yang ini narasumber yang ke-163. Ini tamu luar biasa dari Betawi di alumni Malam Minggu. Sobat Master nih, sebelum kita melangkah lebih jauh siapa beliau dan dari mana beliau, apa yang mereka kerjakan, seperti apa malam mingguannya mereka memaknai, kita kenal dulu satu persatu, kita kupas, kita buka, kita bedah siapa mereka. Selamat siang Teteh. Siapa yang Teteh? Apa Tante? Apa Nona? Panggil nama boleh. Boleh. Panggil teteh boleh. Boleh. Jangan panggil Nona. Oke. Mulutnya udah banyak soalnya. Apa kan itu? Ya. Ini kita kenal dulu, Bro. Silakan sama Saya Leslie. Leslie. Dan silakan nomor sepatu ke apa? Itu tinggal di mana dan sebagainya. Saya Leslie. Halo, saya tinggal di Jakarta. Oke. Sudah? Nomor sepatu atau nomor kaos kaki? Saya dari Nili Production. Oke, ini production. Apa itu? Kenapa? Ini production itu apa? Nili Production itu rumah produksi. Sebentar, kita kupas satu lagi. Yang aneh sebentar. Halo, saya Ani Mungil. Saya tinggal di Jakarta dan saat ini bergabung dengan Nili Production untuk beraktivitas memproduksi film supaya film Indonesia balik lagi ke era kejayaannya. Mantap, Bro. Ini penggiat film. Jadi mereka bagaimana mewarnai menjadi film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iya, Gitu ya. Sebentar sebelum ke film dulu malam minggunya seperti apa? Kalau waktu zamannya belum ada anak ya. Iya, itu yang seru. Kenapa jadi pink? Sebentar, tenang. Kalau zamannya udah punya anak agak malam mingguannya bersama anak-anak di rumah. Sebelum punya anak deh, biar seru ceritanya. Kalau zamannya belum punya anak nih, zamannya belum pacaran apa zamannya masih gimana? Kuliah nih? deh, kuliah. Kalau zamannya kuliah itu lebih seru. Saya kuliah di Bandung, Oh iya? Di Ars International School, Jalan Suraksana, Antapani. Antapani, Iya. betul. Suka banjir, pernah lihat? No, enggak, waktu zaman saya belum banjir. Yang pensil besar itu ya? Yes. Oke. Oh, lu ngambil apa? Saya ngambil public relation Tahun? tahun 98 masuk. 98. Ya, lulus 2002. Sebentar, dari Jakarta bisa nyambung di Bandung terdapat di mana? 2002 ya, 2002 lah. Karena saya pada ini ya sempat job training juga itu. Ya 2002 benar. Kenapa bisa nyambung di Bandung? Ya karena dulu promosinya Ars itu sampai ke Jakarta. Oke. Sekolah internasional. Ya awalnya dulu pengen sekolah di luar negeri. Itu kan mirip-mirip. Gitu kan. Terus ternyata adik saya juga punya keinginan yang sama, akhirnya mengalah sebagai kakak. Jadi yang berangkat ya karena ini ada promosi dari Ars, akhirnya saya masuk Ars. Oke. Apa yang dilalui? Malam minggunya nih. Ya, memaknai malam minggu seperti apa? Berdarah-darah, berkeringat, motor-motoran, nongkrong apa? Enggak. Dan waktu aku muda sih, aku kan suka musik ya. Oke. Jadi malam mingguku lebih banyak buat hangout, jangan Oke. dulu hangout, tapi juga bersosialisasi karena selain hangout aku juga suka cari-cari peluang gitu. Di zaman dulu sambil sambil menyelam minum air, jadi bergaul, bersosialisasi, nikmati musik sambil jualan deh. Di mana itu? Zaman dulu kan mall yang paling gede dan jadi tempat nongkrong itu Sarinah, Oke. Plaza Indonesia, sama Blok M. Ya udah 3 tempat itu generasi 90-an Ya, deh pokoknya. iya. Tapi kalau zaman saya SMA, tongkrongan saya itu dulu di Lembang, Oke. Oh. Menteng. Lembang Menteng. Taman Lembang. Oh. Lembang. Makanya kalau mikir lama Lembang ada Taman Lembang, Menteng. Oke. Kalau masih suka ke Jakarta, ke Menteng tuh udah terkenal banget tuh Taman Lembang zamannya saya SMA. Oke. Tahun 90-an lah. Oke. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi sih. Dulu tuh ya karena udah pada mungkin
apa itu kan perumahan ya, Oke. perumahan elit tuh. Jadi warga-warga itu komplain Masih banyak. kok, masih banyak. Udah nggak boleh. Tapi nggak boleh banyak-banyak, tapi masih di tembok. Ya situ atau enggak di Century. Sebentar. Nih, taman apa Lembang Iya. sama di mall-mall. Punya pengalaman unik apa ketika Balap-balapan. motor ya, motor? Mobil. Oh, mobil. Oke. Mas saya percaya nggak? Saya itu pernah balapan mobil di Sentul. Itu waktu zamannya saya kuliah. Itu. Jadi ya seru aja buat saya tuh seru. Bersama adik saya. Memang adik saya juga penggemar otomotif ya, makanya dia sekolah ke Amerika juga ambil otomotif gitu kan. Karena ya udah gilanya di otomotif lah gitu. Akhirnya kata bapak saya, ya daripada anaknya nggak disalurkan bakatnya, akhirnya disekolahin ke sana. Oke. Gitu. Kalau Tani ngomong unik apa? Pengalaman unik ya. Nyanyi-nyanyi. Enggak sih, kalau nyanyi-nyanyi sih udah Sambil- biasa ya, istilahnya namanya kita ini nyanyi yang penting happy, yang Ya, penting ya. seru gitu kan. Tapi aku pernah punya pengalaman seru karena aku kan sebenarnya waktu itu kerja di marketing juga. Makanya aku Oke. bilang tadi sambil jualan. Oke. Jadi aku tuh punya cara marketing yang unik kalau menurut bos aku. Jarang banget di kantor aku sibuk untuk telepon, untuk nyari customer, tapi pas lagi hangout itu aku biasanya approach mereka gitu loh. Jadi lebih ke pertemanan gitu kan. Dari situ aku bisa dapat target-target aku, karena waktu itu aku marketing di perusahaan komputer. Oke. Jadi aku banyak nongkrong di Sarinah itu kan, ketemu dengan teman-teman yang sama-sama kerja gitu kan ya. Jadi sambil hangout, sambil memperkenalkan produk, misalkan turun PO gitu. Oh. Jadi kata bos aku bilang, udahlah kalau gitu lu mah ngantor mah nggak penting-penting amat, lu nggak mau juga nggak apa-apa, yang penting dapat order. Benar. Kalau saya dulu zaman muda lebih banyak ke ini ya, penyanyi. Oke. Karena kan dulu aktivitas saya tuh banyak nyanyi, terus ikut-ikut syuting. Oke. Gitu kan. Jadi ya dibarengin lah dengan kegiatan itu gitu loh. Itu kenapa bisa kejebak di dunia seni peran? Memang sudah dari dulu Oh, ada saya ini. terjunnya ke situ. Dari orang tua, turunan atau darah? Enggak, kalau keturunan enggak ya. Tapi Lingkungan? memang kenapa? Lingkungan. Otodidak aja. Passion kali ya. Oh, iya. Iya, karena memang dulu waktu saya kecil itu mama saya cerita memang saya itu senang nyanyi. Oke. Jadi dimasukkan ke sanggar nyanyi pada waktu itu umur kalau nggak salah 9 tahun saya. Oke. Itu sudah mulai masuk sanggar nyanyi ke sekolah vokal. Terus akhirnya saya masuk ke sekolah acting, jadi ikut nyanyi juga, ikut sinetron juga, film anak-anak ada. Oke. Salah satunya film yang dulu yang pernah saya jalani yaitu Lenong Bocah. Oh, Lenong Oh, pernah Bocah. juga nonton bocah ya? Nah, Oh, iya, iya. saya kan pemain Lenong Bocah. Oh, Berarti sama Bang Hari dong. sama Tia. Hari itu berarti. Dulu zamannya saya dengan Oki Lukman, Oke. Model kan dia? Nova Enggak. Kuliah. Oki Lukman dulu bareng nyanyi juga sama saya. Terus Nova Kuliah, cuma nggak tahu lagi mereka kemana dan nggak tahu deh mereka masih ingat apa saya sama saya nggak pernah. Gitu loh. Kalau dari komputer bisa ke film dari mana misalnya? Dari pergaulan. Jadi dari hasil hangout itu, selain aku dapat dispensasi ngantor seenaknya sendiri, yang penting target tercapai, aku juga punya teman bersosialisasi dari level yang middle up lah ya. Aku banyak belajar dari situ. Terus kemudian teman-temanku banyak yang dari lingkungan entertainer gitu dan Oh, oke. akhirnya ya dari pergaulan itu pada dasarnya memang aku suka seni gitu, aku suka musik, aku suka film, cuman aku tidak bukan tipe yang suka main di depan layar, jadi saya lebih suka Dia bilang. misalnya nyusun program atau apa gitu, aku suka itu. Sobat Master, ini perempuan tangguh kita kali ini sangat luar biasa. Salah satu yang dia bawa sekarang adalah salah satu bukti karya yang akan tayang. Nih, ini apa nih yang dipegang, coba bisa diperlihatkan? Oh, ini. Coba. Ini apa nih coba? adalah film. Film apa? Ya, sebuah film karya saya, ide cerita saya. Oke. Jadi judulnya ini Jangan Panggil Aku Banci. Dan kebetulan memang diproduksi oleh saya sendiri, Apa itu tuh? Ini Apa? production. Oh, ini production. bekerja sama dengan Dibina Production.
terjun. Oke. Jadi memang gini dibuka. Aku juga Ini. Salah satu pemain-pemainnya di sini ada mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan aktor kita Wingky Harun. Oke. Terus ada Ginanjar. Sebagai apa di sini? Saya produser. Produser. Oke. saya tim kreatif. Oke bro, ini ternyata menurut aku punya satu warna tersendiri mewarnai film Indonesia. Ini apa yang membedakan film Jangan Panggil Aku Banci dengan film yang lain? Dari kreatifnya deh, apa yang membuat bedanya? Yang membuat berbeda dari film Jangan Panggil Aku Banci dengan film-film yang sudah ada nih, satu adalah cerita yang kita angkat. Oke. Jadi dari cerita secara keseluruhan dari cerita ini ingin memberikan satu bukan sekedar tontonan tapi tuntunan untuk masyarakat supaya masyarakat itu tidak mudah menilai orang dari penampilannya gitu. Karena kadang-kadang seseorang itu bisa terjebak dengan kebiasaan meskipun sebenarnya nggak seperti itu gitu. Contoh misalnya seperti tokoh yang ada di Jangan Panggil Aku Banci ini ya, dia dididik oleh seorang ibu tunggal, ya kan, orang tua tunggal. Si ibu ini bekas mantan penari profesional yang pernah tenar di masanya dan punya obsesi untuk membentuk anaknya seperti dia. Oke. Gitu. Tapi si anak sebetulnya tidak jiwanya belum ke situ gitu. Tapi karena dari kecil sudah dipush sedemikian rupa, akhirnya dia punya kebiasaan agak sedikit lemah gemulai, tapi dia berusaha untuk melawan dan tidak menampilkan itu. Jadi dia harapan tetap dia si ibu ini melahirkan anak perempuan untuk meneruskan dia punya profesi. Ternyata yang lahir ini laki-laki. Itulah jadi dibentuk sama dia. Nah, dari hal itu muncul banyak sekali konflik-konflik dari konflik sosial ya. Masyarakat kita kan kadang-kadang menilai kalau sudah keriting itu pasti banci, padahal nggak juga seperti itu. Kita pengen juga ada banyak contoh dari tokoh-tokoh publik yang seperti berperan sebagai perempuan tapi dia tidak banci gitu, dan dia tidak bisa di-adjust sebagai banci. Mungkin itu yang kita ingin sampaikan ke masyarakat dalam konteks ini ya. Tapi di dalam film ini juga ada banyak sekali hal-hal yang ingin kita angkat ke masyarakat tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana sisi humanisme seorang Ibu Dewi, contohnya mama dari si pemeran utama itu, untuk bisa merangkul sekitarnya, memberi contoh pada masyarakat bahwa kita harus punya empati kepada orang lain. Ada banyak nilai-nilai yang ingin kita. Intinya kita ingin menjadikan Jangan Panggil Aku Banci ini tidak hanya menjadi sebuah tontonan, tapi menjadi satu tuntunan juga untuk masyarakat. Pol bro, menurut produsen, ibu produsen, bagaimana harapan dengan film ini? Kalau harapan ya udah pasti film ini diterima masyarakat ya. Jadi harapan positif lah. Yes. Masyarakat menilainya bahwa film ini wah bagus untuk ditonton, layak untuk untuk dijadikan panutan. Karena panutannya dalam arti gini, banyak pesan-pesan yang disampaikan di situ. Salah satunya misalnya kegigihan seorang ibu. Dia menghidupi anaknya sendiri tanpa suami. Tapi dia bisa membuat anaknya berhasil. Gitu lah. Itu kan salah satu panutan yang bisa dicontoh gitu kan. Jadi gimana ya, pesannya jangan karena dia seorang janda ya kan, dia tidak mampu untuk menghidupi anaknya gitu. Itu kan sebuah pesan juga kan. Ini kalau saya lihat nih ada beberapa artis nasional yang terlibat, boleh disampaikan siapa? Ini ada Ginanjar atau untuk pemain utama sendiri yang berperan sebagai Juna itu yang dijadikan tokoh bancinya lah. Bukan banci tapi ya, bukan banci loh. Bukan, nggak keriting ya? Enggak, normal, masih normal.
Itu Irfan Yanuar. Oke. Ya, itu salah satu pemain sinetron. Dia udah sering di layar kaca lah, di layar TV ya, TV. Lalu ada di situ ada tokoh-tokoh lain. Terus di sini untuk artis-artisnya itu ada Unang. Unang itu berperan sebagai bapaknya Citra. Oke. Bapaknya Citra. Citra ini adalah pacarnya si Juna. Juna itu yang jadi banci itu. Nah, papanya Citra ini tidak setuju dengan Citra karena menganggap bahwa si Juna ini banci. Gitu loh. Jadi dengan keras dia mengatakan bahwa Juna itu banci. Jadi kamu dilarang, ya, jangan untuk berhubungan dengan dia. Tapi si Siva ini kekeh dengan si Juna dan dia mau menunjukkan ke papanya bahwa Juna itu bukan banci, Juna itu laki-laki. Penasaran ya. Rencana kapan, di mana dan tayang sebagainya? Ini masih proses persiapan. Masalah launching sih kita masih itu ya, masih dalam masa persiapan. Tapi rencananya sih di 21 rencananya. Semoga pada keberanian. Dan saya pikir satu hal yang unik juga dari film ini adalah tokoh-tokoh pemainnya ya. Kita banyak berkolaborasi dengan para komedian senior Ya. dan kita berikan tantangan untuk berperan di luar kebiasaan gitu loh. Karena film ini bukan film komedi, Film tapi drama. tapi kita tantang komedian ini untuk bisa berperan serius gitu loh. Jadi pasti penasaran, makanya tolong ditunggu tanggal mainnya. Jangan sampai lewat. Nanti ditonton loh. Harus. Ibu produser, mimpi besar terhadap film ini apa yang belum tercapai? Maksudnya? Mimpi besarnya dengan film ini apa? Mimpi besarnya. Ini karena film ini belum tayang ya, jadi saya ya bermimpi ini supaya bisa tayang dan diterima masyarakat, gitu kan ya. Harapannya sih pengen film ini ya meledak ya, Yes. gitu loh. Film ini menjadi, pengennya sih kayak film AADC loh, udah bukan gempar gitu kan. Harapannya seperti itu ya, mimpinya ya. Ya syukur-syukur diaminin ya gitu kan ya. Oke, ini luar biasa punya cita-cita yang sangat mulia menurut aku, karena dengan kondisi seperti ini ada satu sisi film yang bisa mengangkat pesan moral yang luar biasa. Jadi sampaikan Sobat Master, ini tidak hanya sekedar tontonan, tapi tuntunan. Oke. Dan film ini bisa ditonton semua umur. Oh, semua genre, semua umur. Semua genre, semua umur, dari kalangan apapun bisa. Oke. Jadi bukan hanya misalnya kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas, semua kalangan bisa. Semua Semua usia. umur, semua usia bisa. Karena tidak ada unsur-unsur yang negatif. Ya, karena selain tadi yang saya bilang mengenai drama keluarga yang mengangkat tentang psikologis anak gitu kan, ini juga satu ada drama percintaan antara Juna dan Citra yang menjadi satu warna tersendiri untuk film ini. Jadi ada satu warna tersendiri ini yang menurut Ibu kreatif, yang menjadi benang merahnya apa yang punya kaidah nilai jual utama ini? Artis, judul, atau durasi, atau Pasti semuanya ya. Semuanya. Pasti semuanya. Karena Termasuk berkaitan sih. Termasuk juga setting lokasi ya. Setting lokasi kita ambil desa Cisayong kan. Agak jauh dari ibu kota ya. Dan belum PPKM, waktu kita ambil gambar tuh belum PPKM tapi sudah pandemi. Jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dan semua pemainnya juga di ini kok. Jadi kita sambil sosialisasi juga gitu loh, karena kadang-kadang masyarakat di pedalaman juga masih belum terlalu sadar pentingnya mematuhi protokol kesehatan kan. Dengan hadirnya kita ikut sosialisasi juga bahwa tetap harus terapkan protokol kesehatan, dan kita nggak terlalu banyak ngumpulin orang. Tetap ada, tapi kita tidak kasih makan terlalu banyak. Pesan terakhir buat sineas Indonesia muda atau peran-peran nanti yang mengikuti jejak sebagai bintang film, sebagai PH atau sebagai apa, bagaimana? Pesannya untuk sineas, jangan pernah menyerah untuk berkarya. Oke, janganlah menyerah untuk berkarya. Iya. Oke. Kalau kita punya karya, punya cita-cita, punya keinginan ingin berkarya, maju. Oke. Apapun itu hadapi. Jangan. Gitu. Ya. Jangan terlihat lemah walaupun sebenarnya lemah. Jangan terlihat takut
walaupun sebenarnya takut, Oke. ya kan? Yes. Tunjukkan bahwa kita harus bisa kuat untuk membawa karya kita. Juara. Jangan sekali. pernah ada kata tidak bisa. Never. Iya, Never kita. Oke. pasti bisa. Ini buat para sobat master, bagaimana pesan untuk bisa nonton di Jangan Mengolok. Buat sobat master, subscriber dan semuanya yang menyaksikan ini, tolong ditunggu tanggal mainnya. Jangan dilewatkan karena film ini beda dari yang sudah ada. Filmnya Filmnya beda, beda. film Indonesia. Kita masukkan unsur tradisi di sini. Kita masukkan kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Yes. Gitu. Jadi saya juga pengen film Indonesia kedepannya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi perlu support dari masyarakat, Ya. dari semua yang ada untuk bangga terhadap karya bangsa. Oke. Luar biasa bro ini. Pemaparan yang indah, pesan yang tersampaikan sangat terstruktur. Beliau punya cita-cita bagaimana kita menjadi film di tuan rumah di negeri sendiri. Jangan didominasi oleh asing. Harapan itu jangan putus asa, tetap berkarya. Jangan katakan sampai tidak bisa. Pasti permasalahannya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Ya, oke. Buat tiga sobat master ditunggu nih. Nanti ada harapan kita bisa tampil di 21 ya, di layar lebar ataupun nanti di sejenisnya untuk melihat bagaimana karya ini menjadi satu tuntunan, tidak hanya sekedar tontonan. Saya Kang Budi Langit ditemani oleh Saya Leslie. Saya Andi Mungil. sampai ketemu di alumni malam minggu berikutnya.